Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah fillah rahimakumullah, saudaraku yang senantiasa dalam rahmat Allah. Alhamdulillah Allah ringankan langkah kita untuk bisa kembali melanjutkan bahasan kita tentang berfungsinya akal. Dan di antara ciri berfungsinya akal adalah yang sedang kita bahas, menjadikan kita hamba yang senantiasa mengharap rahmat Allah, ya. Dan ciri orang yang mengharap rahmat Allah adalah senantiasa memohon kepada Allah terkait dengan amal-amalnya. Orang yang mengharap rahmat Allah selalu ingin berada di dalam dirinya rasa harap dan khauf. Harap berarti keinginan untuk memperoleh, khauf rasa takut kalau tidak bisa memperoleh. Nah, inilah yang harus dimiliki oleh hamba Allah yang berfungsi akalnya. Jadi tidak hanya berharap, tapi tidak ada rasa takut. Kalau berharap tapi tidak ada rasa takut, itu namanya tamanni, hayalan, ya. Jadi kita harus membarengi apa yang kita harapkan ini dengan rasa takut, dan itu adalah ibadah. Dan kalau sudah ibadah maka ada aturannya, ya. Ada cuklaknya, petunjuk dan cara melaksanaannya. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, jadi kita sedang membahas tentang ciri yang ke-10 dari orang yang berfungsi akalnya, yaitu mengharap rahmat Allah. Dan di antara tanda orang mengharap rahmat Allah adalah berjihad, ya. Berjihad, dan berjihad adalah mencurahkan segenap kemampuannya, baik secara fisik ataupun psikis. Untuk apa? Untuk menjadi hamba Allah yang diridhoi oleh Allah di dunia, di kubur dan di akhirat, dan dimasukkan ke dalam surganya. Dan di antara jihad-jihad yang sudah kita bahas adalah, yang sedang kita bahas baru satu, ya. Baru satu, yaitu tingkatan jihad yang pertama, yaitu jihadun nafas, jihad melawan hawa nafsu. Nah, teman-teman, ini sekedar memurojaah saja, memudzakarah. Jadi ini sekedar gambaran tentang apa yang Allah sampaikan melalui ayat ini. Ayat 122 surah At-Taubah, Allah berfirman, "Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah
falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Allah menyampaikan kepada kita tentang ayat ini dan kita diperintah oleh Allah untuk memahaminya. Kata Allah yang terjemahnya adalah, dan tidak sepatutnya orang-orang yang beriman itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepada mereka agar mereka dapat menjaga diri. Ini teman-teman, ayat ini kandungannya diantaranya seperti ini. Jadi Allah menerangkan tentang pentingnya jihad, tentang pentingnya mempertahankan syariat Allah, baik dengan cara perang ataupun dengan cara lain yang Allah perintahkan kepada kita. Nah, dari dua ayat ini teman-teman, minimalnya kita disuruh paham oleh Allah tentang jihad. Jadi jihad kata Allah diantaranya adalah perang. Perang yang sebagai jihad itu hukumnya fardu kifayah. Namun apa itu fardu kifayah? Kewajiban yang bisa terwakili oleh yang lain, dan yang tidak melaksanakannya tidak berdosa, walaupun mungkin tidak berpahala. Dikembalikan kepada mengapa tidak ikut, ya, mengapa tidak ikut melaksanakan yang fardu kifayah tersebut. Jadi fardu kifayah adalah kewajiban secara kolektif, bisa terwakili, ya, walaupun tadi sekali lagi, apakah yang tidak ikutnya itu dapat pahala? Ya, yang jelas tidak berdosa, ya. Tapi mengenai dapat pahala dikembalikan kepada situasi kondisi, ya, uzur yang dia alami saat itu fardu kifayah. Lain hanya dengan menuntut ilmu yang dalam ayat itu sendiri Allah memerintahkan, ya. Allah katakan liyatafaqahu, tafaqquh, ya. Nah, ini menerangkan tentang jihad menuntut ilmu, dan ternyata teman-teman, jihad menuntut ilmu hukumnya adalah fardu ain. Fardu ain adalah kewajiban setiap orang, setiap individu. Dan kalau kita tahu menuntut ilmu adalah kewajiban setiap individu, lantas kita tidak menuntutnya, bagaimana? Berdosa. Berdosa. Ya, kalau fardu kifayah tidak berdosa, ya, tapi kalau fardu ain berdosa. Itu teman-teman. Tapi ilmu yang mana dulu? Nah, Allah terangkan yaitu ilmu syar'i. Apa itu ilmu syar'i? Ilmu yang membuat kita kenal Allah, kenal hakikat hidup, ya, kenal muamalah dengan Allah dan muamalah dengan sesama makhluk Allah secara benar dalam bermuamalahnya. Itulah ilmu syar'i. Di antaranya menurut para ulama setelah dipelajari Al-Quran, yang nomor satu adalah ilmu usuluddin, ilmu usul agama, yaitu tauhid, atau kita suka menyebutnya akidah, suka menyebutnya tentang iman. Itu sebenarnya maknanya sama. Usuluddin, ilmu tauhid, akidah, iman, satu lagi fiqhul akbar, semuanya sama. Intinya kita diperintah oleh Allah untuk mengenal nama-nama Allah, asma wa sifat. Dari situ kita disuruh mengenal rububiyahnya, kemudian uluhiyahnya. Itulah tauhid. Kalau kita tidak mengenal nama-nama Allah, maka kita tidak akan bisa mengenal rububiyah tentang penciptaan, dan tidak akan tahu uluhiyah, alias bagaimana menyembah Allah yang sebenar-benarnya.
Seperti itu teman-teman. Nah, oleh karena itu Allah beritahu caranya adalah dengan cara bertafakkuh. Dan Allah beritahu pula tujuannya agar takut kepada Allah. Agar takut kepada Allah. Bagaimana supaya takut kepada Allah? Nah, inilah teman-teman, dengan bertafakkuh. Nih, ya. Jadi dengan bertafakkuh inilah kita disuruh mempelajari apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup ditambah memahami, bukan hanya mengerti. Mengerti dengan memahami berbeda. Mengerti mungkin hanya 1, 2 selesai. Tapi paham dari 1, 2 bisa berkembang terus. Ya, bisa dari satu hadis bisa mendapatkan dan menarik hadis-hadis yang jumlahnya lebih. Tapi kalau mengerti mungkin hanya 1 hadis saja. Ya. Sehingga orang yang mengerti dia tidak bisa problem solving. Tidak bisa mungkin memecahkan masalah karena hanya mengerti. Tapi kalau paham, insya Allah dia bisa menyelesaikan masalah. Seperti itu. Belum cukup memahami, dipraktekkan, ya, diamalkan kepada pribadi, untuk pribadi. Belum cukup juga kemudian mendakwahkannya. Bagaimana orang lain, saudara kita yang khususnya sesama muslim, apalagi mengaku mukmin, harus muhsin, ya. Karena kalau muslim mukmin tidak muhsin, amalannya tidak berdasarkan tafakuh fiddin, tidak berdasarkan pemahaman ilmu yang benar, hanya sebatas tadi mengerti, tapi dia tidak paham, ya. Nah, kemudian memberi peringatan kepada diri sendiri serta orang lain agar tidak melakukan pertentangan dengan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, serta memberi peringatan kepada diri sendiri dan yang lain agar takut akan azab Allah. Nah, itu teman-teman, ya. Jadi inilah cara yang harus dilakukan oleh setiap individu, karena ini fardu ain dalam memahami ilmu syar'i. Kalau dengan tidak tafakuh fiddin, yakinlah teman-teman akan mudah terkena syubhat, ya, akan mudah terkena hama agama. Nah, baik teman-teman, coba untuk melihat bagaimana diri kita, apakah sudah tumbuh di dalam diri tentang makna tafakkuh. Lihat di sini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, laisa syadidu bis-sur'ah, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang kuat bukanlah orang yang pandai bergulat, tetapi orang yang kuat adalah orang yang dapat menguasai dirinya ketika ia sedang marah. Teman-teman, tujuan tafakuh fiddin adalah mengetahui di dalam diri kita tentang nafas. Nafas ada 3 yang sudah kita ketahui. Ada an-nafsu al-ammarah bisu, an-nafsu al-lawwamah, dan yang ketiga an-nafsu al-mutmainnah. Nafsu itu sebenarnya secara mudah kita pahami sumber keinginan yang Allah tumbuhkan di dalam diri kita, sumber keinginan. Nah, ketika kita bicara an-nafsu al-ammarah bisu, itu berarti sumber keinginan yang buruk yang akan menjerumuskan kita kepada dosa. Itu namanya an-nafsu al-ammarah bisu. Ya, kita sudah membahasnya pada pertemuan yang lalu. Dari nafsu ammarah bisu ini lahir 2 nafsu lagi.
Yang satu disebut dengan hawa, kita membahasakannya dengan hawa nafsu. Yang satu disebut dengan syahwat. Nah teman-teman, lihat hadis ini. Ketika bicara hawa, atau kita sering membahasakan dengan hawa nafsu, itu adalah keinginan dari diri tapi terkait dengan pemahaman, alias dengan bagaimana mempraktekkan agama. Ketika orang dikuasai hawa nafsu, maka praktek-praktek agamanya salah. Nah, jadi mari kita pahami, hawa atau hawa nafsu adalah orang yang cenderung memilih amal-amalan agama sebagai praktek ibadahnya, tapi salah. Apa maksudnya salah? Tidak berdasarkan apa yang dicontohkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu berarti dia sedang dikuasai hawa atau hawa nafsu. Nah, ketika kita ingatkan, wahai saudaraku, ternyata amalan yang saudara kerjakan ini itu tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Dia marah, dia emosi sebagai bentuk pembelaan dari amal-amalan yang keliru tersebut. Nah, ketika marah itu namanya syahwat. Ketika dia tetap marah dan tidak mau sadar diri, berarti dia dalam kondisi yang sempurna tentang ammarah bisunya. Nah teman-teman, kalau orang dikuasai hawa nafsu, dia tidak ngerti apa itu syahwat. Padahal ketika dia marah, melakukan pembelaan tentang amalan yang salah, dia itu sedang dikuasai syahwat juga. Dan dua-duanya buruk. Dua-duanya buruk. Tapi ketika seseorang sudah paham hawa nafsu, sudah paham mana amalan yang harus diamalkan dari agamanya itu, dia akan terkontrol, dia akan paham mana syahwatnya. Makanya tadi lihat kata Rasulullah, laisa syadid bisyura'ah. Bukanlah orang yang kuat itu selalu menghadapinya dengan otot, ya, dengan marah, dengan berantem, dengan keroyokan. Bukan, kata Rasulullah. Itu bukan orang kuat. Itu orang lemah, kata Rasulullah. Orang yang kuat itu justru orang yang bisa menguasai dirinya ketika dia harus marah. Apa yang harus dimarahkan? Kalau ternyata dia beramal salah, kita beramal salah, kita marah, justru kita lebih terpuruk. Tapi kalau kita marah karena kebenaran yang sudah jelas-jelas benar ini dirusak, baru kita boleh marah. Tapi marahnya harus marah yang profesional dan proporsional, tidak boleh asal marah. Nah, itu teman-teman ya. Jadi sekali lagi, apa yang Allah perintahkan kepada kita terkait dengan tafaqquh fiddin, agar kita paham di dalam diri kita ada nafsu ammarah bisu. Dan nafsu ammarah bisu ini ada dua, hawa nafsu. Di Al-Quran lebih disebut dengan hawa. Seperti dalam surah Al-Ma'idah ayat 77, Allah berfirman, "Qul," katakan wahai Rasulku, "ya ahlul kitab," wahai ahlul kitab. Termasuk kita ahlul kitab. Ya, ahlul kitab itu kalau secara makna bahasa, siapapun dari umat Allah yang diberi kitab oleh Allah. Kalau sebelum umat Islam, Al-Quran, Yahudi, Nasrani diberi kitab, mereka ahlul kitab. Nah, kita pun terkait dengan diberi kitab, kita juga punya kita juga kesebut sebagai ahlul kitab. Artinya umat beragama yang ada dasarnya sebagai kitabnya dari Allah. Ya, jadi secara prinsip kita pun sama ahli kitab, tapi secara pergantian kerasulan kita adalah ahlul Quran, ahlul Quran. Ya, nah apa kata Allah? Qul ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum. Jangan kalian bersikap gulu dalam beragama. Gulu itu apa teman-teman? Beramal di luar tuntunan.
untuk memudahkan memahami arti gulu, beramal agama tapi gak ada tuntunannya, itu gulu. Kata Anas, Malik bin Anas mengatakan, idza qallal ilmu zaharal jafa. Kalau ilmu itu sudah semakin menyusut sedikit zaharal jafa, maka akan nampak jafa, kekeringan, alias apa? Ibadahnya yang terkait dengan agamanya di luar tuntunan. Kita bisa buktikan, ya, orang yang mau nuntut ilmu dengan yang tidak beda. Ya, orang yang nuntut ilmu dan yang dituntutnya benar beda. Ya, dia akan menampakkan amal-amal yang benar. Tapi yang tidak menuntut ilmu atau menuntut ilmunya tidak tahu, ya begitu terus jafa. Ya, ibadahnya tetap tidak ada perubahan, begitulah. Padahal kita tahu itu salah, tapi diperjuangkannya. Kenapa? Qallal ilmu, ilmunya sedikit. Zaharal jafa, mulai gulu. Ya, mungkin saudara-saudara kita nggak pernah cari tahu apa itu gulu. Yang ada mungkin nggak mau dengar. Padahal gulu itu adalah praktek ibadah di luar contoh, ya, luar batas. Jadi kalau kita bikin kotak, gulu itu udah melampaui batas, alias nggak tahu dari mana tuntunannya. Ya, jadi qallal ilmu, ilmunya sedikit. Bagaimana ibadahnya? Dibikin-bikin. Nah, itu teman-teman. Jadi mari, bertafakuh adalah perintah Allah. Mempelajari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis secara detail sampai kita paham bahwa di diri kita ada yang disebut hawa atau hawa nafsu, ada yang disebut syahwat. Kapan kita dikuasai syahwat, kapan kita dikuasai hawa nafsu? Tadi sudah jelas. Ketika seseorang beribadahnya tidak benar atau mengandung syubhat, tidak jelas, ya, dasar-dasarnya, itulah hawa. Orang yang sedikit dikuasai hawa, dia tidak paham kalau di dalam dirinya ada syahwat. Tapi ketika seseorang paham bahwa hawa itu seperti ini, yang akan dominan syahwat, tapi bisa dikendalikan. Ya, jadi kalau kita ingin mengetahui bahwa di diri kita ini ada syahwat, kita harus bisa mengontrol hawa kita. Jauhi amal-amal yang tidak pernah Rasul contohkan. Kita akan baru bisa merasakan syahwat. Dan kalau syahwat sudah tumbuh, kita insya Allah akan banyak bertadabur, akan banyak beristighfar, akan banyak terus memuraqabah, akan banyak terus memuhasabah, dan termasuk mujahadah. Untuk apa? Untuk terus memperbaiki. Kenapa? Karena seperti ini teman-teman. Ya, jadi menuntut ilmu itu akan dinilai jihad. Sekali lagi teman-teman, menuntut ilmu itu akan dinilai jihad, perjuangan yang akan Allah matikan pelakunya sebagai hamba yang syahid, mati syahid. Ya, adalah satu ilmu yang dituntut adalah ilmu syar'i. Nah, teman-teman mungkin sebagian ada yang ingin tahu seperti apa sih gambarannya ilmu syar'i. Tadi yang pertama sudah disampaikan, ilmu tentang tauhid. Ilmu tentang, sebenarnya ketika bicara tauhid itu intinya bicara bagaimana sih ibadah yang benar. Sebenarnya seperti itu teman-teman. Sholat yang benar seperti apa, puasa yang benar seperti apa, haji umroh yang benar seperti apa, berzakat yang benar seperti apa. Pokoknya bagaimana bermuamalah kita dengan Allah, bermuamalah dengan makhluk Allah secara benar bagaimana. Itu sebenarnya makna tauhid sebenarnya. Ya. Hanya kemudian ulama dengan bimbingan dan minta terus bimbingan Allah, digambarkanlah supaya kita mudah. Ada istilah tauhid rububiyah, yaitu tauhid yang terkait dengan bahwa yang menciptakan alam semesta ini hanya Allah saja. Ya. Nah, ketika kita sudah paham bahwa alam ini bukan jadi dengan sendirinya,
Tidak seperti mereka yang dulu belajar filsafat bahwa alam ini ada dengan sendirinya. Ya, tidak ada yang menciptakan. Padahal alam ini ada yang menciptakan. Nah, berarti terkait dengan adanya penciptaan inilah namanya tauhid rububiyah. Dari situ Allah tunjukkan di dalam ayat-ayatnya, tidak semata-mata Allah menciptakan alam ini dan seisinya kecuali ada tujuan. Apa? Allah diibadahi alias disembah, alias kita sebagai makhluk yang diprioritaskan, diprimadonakan, yaitu manusia dan jin, diperintah oleh Allah untuk ibadah kepada Allah, untuk melakukan amal-amal yang Allah inginkan. Disebutlah ibadah, itulah uluhiyah. Orang-orang jahiliyah, kafir Quraisy, mereka disebut musyrik, padahal mereka bukan muslim. Mengapa? Karena di antara pengertian musyrik adalah penyembah berhala. Ya, di antara pengertian musyrik adalah para kaum yang menyembah berhala. Mereka mengakui ketika ditanyakan siapa yang menciptakan alam ini, Allah. Tapi ketika disuruh oleh Rasulullah untuk beribadah mengikuti Rasulullah, mereka tidak mau. Nah, mereka paham rububiyah tapi tidak mengerti uluhiyahnya. Nah, termasuk asma wa sifat. Nah, asma wa sifat inilah kita mengenal nama-nama Allah yang terkandung di dalam nama tersebut tentang sifat-sifat Allah. Dengan kita mengenali sedikit demi sedikit nama dan sifat Allah, maka kita akan bisa menjadikan ibadah kita bagus, ibadah kita benar. Seperti Allah yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang muhsin. Ya, muhsin, muhsin, Allah juga punya nama muhsin. Ya, hamba-hamba yang berbuat baik juga disebut oleh Allah muhsinin. Nah, kita tinggal cari tahu apa muhsin itu. Nah, muhsin juga ini menjadi parameter ibadah. Seorang itu ibadahnya akan dinilai benar jika tumbuh di dalam dirinya ihsan. Orang yang disebut muhsin. Apa itu pengertian ihsan? Orang yang muhsin, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Tapi bisakah kita melihat Allah? Tidak. Nah, kata Rasulullah, kalau engkau tidak bisa melihat Allah, yakinkan Allah melihatmu. Nah, disitulah muncul nama Allah yang lain. Allah Alim, Allah Syahid, Allah Basir. Itulah teman-teman. Jadi ketika kita sholat, apa yang harus kita upayakan? Allah memantau kita, Allah memperhatikan kita. Bagaimana kita ruku, bagaimana kita sujud, bagaimana kita membaca, bagaimana di dalam hati kita. Itulah mengenal nama-nama Allah. Kalau orang sudah begini, insya Allah Allah akan jaga dari riya. Ya, dari amalan-amalan yang syirik kecil yang bisa menghanguskan amal saat itu. Kalau sudah menjadi syirik besar, semua amal-amal tidak bermanfaat. Sehebat apapun dia beribadah, kalau tidak paham asmaul husna, tidak paham uluhiyah, yang tidak paham rububiyah, yakinlah amal-amalnya rusak. Ya, para ulama sudah banyak mengatakan, man amila bi ghairi ma'rifatillah, barang siapa yang beramal tapi nggak kenal Allah, ya, kenalnya hanya di bibir saja tapi tidak di hati, la yanfa amalu, nggak bermanfaat amalnya. Nah, itu teman-teman. Jadi mari, jadi yang disebut ilmu syar'i di antaranya ilmu tauhid usuluddin. Kenali nama-nama Allah sebanyak-banyaknya dan praktekkan dalam kehidupan. Bahwa Allah memantau kita termasuk saat sholat. Rasul mengatakan, innal musalli yunaji rabbah. Sesungguhnya orang yang sedang sholat itu sedang berkomunikasi dengan Allah. Maka nikmatilah sholat ini. Jangan pengen buru-buru. Makanya kalau mau sholat kita udah targetkan, saya sisakan, saya siapkan waktu ya Allah untuk sholat ini minimalnya 1 jam. Jadi kalau harus nunggu, setelah nunggu itu diperhitungkan. Jadi akhirnya kita bisa konsentrasi. Menunggu
qomat dikumandangkan, itu kita sudah dihitung sholat. Tapi bukan berarti udah kan udah dihitung sholat pergi aja, nggak seperti itu. Pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Jika tidak bisa menanti sholat dari sebelum azan, minimalnya azan masuk, standby menunggu qomat, itu kita terus mendapat doa dari malaikat. Jadi kita siapkan untuk sholat itu, jangan buru-buru. Saya mau sholat, siapkan 1 jam. Jadi sebelum dan sesudah tenang. Tapi kalau sholatnya nggak ditarget waktunya, ya sudah, yang ada buru-buru. Padahal innal musalli yunaji rabbah. Orang yang sedang sholat itu sedang berkomunikasi dengan Rabbnya. Subhanallah, itu teman-teman ya. Jadi sekali lagi, ilmu syar'i diantaranya ilmu tauhid. Kemudian ilmu usul fiqih, ya, ilmu tafsir, ilmu fikihnya itu sendiri. Nah, bagaimana dengan tentang tahsin? Itu relatif. Ada seorang ulama ditanya, wahai Syekh, kalau saya, mohon maaf, saya harus belajar tahsin dalam waktu bersamaan, saya harus belajar yang seperti ini. Pembahasan al-bahthu. Mana ya wahai Syekh yang saya pilih? Kalau engkau dengan belajar tahsin engkau bisa sholat dengan benar, engkau bisa mengerti hakikat hidup, belajarlah tahsin. Tapi kalau ternyata dengan belajar tahsin kau tidak paham sholat dengan benar, ini belajarlah ini. Karena dengan belajar ini Al-Quran pun kau akan jadi paham. Bahkan kau tahu tujuan Al-Quran diturunkan. Jadi belajar Al-Quran bukan fokus kepada, mohon maaf, tahsinnya, bukan fokus pada makhraj hurufnya saja. Tapi yang harus fokus itu bagaimana kita bisa memahami kandungan Al-Quran dan kita bisa beramal dengan benar. Karena Rasul bersabda, akan ada nanti di umatku mereka pintar Quran, lakin la yatazawadhul qum, tapi enggak sampai hati. Orang seperti ini akan menjadi seperti anak panah yang lepas dari busurnya, wala ya'ud, tidak kembali. Coba gimana teman-teman? Hafalan Al-Quran banyak, ngerti, tapi tidak beramal dengan apa yang dia bacakan. Ibarat anak panah lepas dari busurnya. Wala'iyadzubillah, ya. Itu gambarannya. Jadi ilmu syar'i diantaranya ilmu tauhid, ya, ilmu tentang mengenal bagaimana nama-nama Allah, ya. Kemudian lanjutkan dengan ilmu usul fiqh. Ilmu usul fiqh adalah ilmu bagaimana kita memahami ayat ini tentang apa. Ini ayat umum atau khusus, kandungannya seperti apa. Kita bisa mendapati di ayat ini ada perintah atau tidak. Terus perintah itu apa? Apakah perintah itu selalu wajib? Itulah usul fikih. Nanti dipraktekkan, itulah fikih namanya. Jadi praktek ibadah yang disebut fikih itu tidak akan benar jika tidak ngerti usul fikih. Dan tidak ngerti usul fikih kalau tidak ngerti tauhid. Itulah ilmu-ilmu syar'i teman-teman. Dan semuanya sumbernya bahasa Arab. Makanya Imam Asy-Syafi'i memberitahu kepada kita tentang pentingnya mengenai syar'i, ilmu syar'i. Belajar bahasa Arab itu wajib. Itu teman-temannya. Wajib apa tadi? Fardhu ain. Fardhu ain, ya, tapi relatif, ya. Kalau memang teman-teman tidak punya waktu, tapi belajarlah bagaimana kita bisa bermuamalah dalam agama kita kepada Allah dan sesama makhluk secara benar, ya, begitu. Nah, jadi itu. Nah, terus bagaimana caranya? Caranya dilakukan dengan tafaqquh tadi. Ya, bukan hanya membaca tapi pahami, terus menggali sampai kita bisa muncul yang ketiga. Tujuannya adalah menjadikan agama sepenuhnya adalah milik Allah. Apa maksud sepenuhnya milik Allah? Kita nggak boleh mengatur. Kita jangan mudah mengatakan yang penting kan bagus, yang penting kan baik. Tuh lihat orang banyak melaksanakannya. Tidak. Itu tidak menjaga agama. Itu tidak menjadikan agama sepenuhnya milik Allah, tidak. Itu justru sedang perlahan merusak kurikulum Allah. Ya.
Dia sedang tidak disadari, sedang sedikit-sedikit merusak kurikulum Allah. Nah, jadi belajar tandanya seseorang tafaqquh itu harus bisa menjaga sepenuhnya, menjadikan sepenuhnya agama Allah itu milik Allah. Bagaimana bukti konkretnya? Taat kepada Allah. Apa itu taat? Tadi teman-teman kalau bicara taat, bicara dua saja. Bicara tauhid, bicara ittiba Rasul. Ya. Bicara tauhid tadi, uluhiyahnya, rububiyahnya, asma wa sifat. Buktikan ketiga tauhid ini dengan ittiba Rasul, ikuti Rasul. Bagaimana Rasul begini, bagaimana Rasul itu ikuti. Itulah insya Allah taat namanya. Kalau ada berselisih dengan Rasul, berarti tidak taat. Rasul begini, kita begini. Rasul begitu, berarti tidak taat. Berarti kita tidak tafaqquh fiddin. Ya. Kemudian menyembah, beribadah hanya kepada Allah saja. Sudah. Beribadah itu apa kata Allah yang dicontohkan Rasul? Kalau tidak begitu, tidak menjaga agama Allah. Berarti belum tafaqquh. Dan jauhkan kesyirikan. Ya, syirik ada dua, ada syirik saghir, ada syirik kabir, atau syirik asghar atau syirik akbar. Syirik saghir riya, ibadah pengennya didengar, ibadah pengennya dilihat, ibadah pengennya dipuji, disanjung oleh manusia. Maka ini syirik saghir, amalannya yang tadi dikerjakan hilang pahalanya. Ya, ibadah selalu shawab, selalu diperlihatkan, dipamerkan. Ini ibadahnya tak bermanfaat. Bukannya bermanfaat, berdosa. Tapi kalau syirik besar, semua amal-amal yang sudah berlalu dan yang sedang dan yang akan tidak ada manfaat. Habitat a'maluhum wa finnarihum khalidun. Amalnya hangus, wa finnarihum khalidun, dan kekal di neraka. Kekal di neraka. Allah mengatakan, wa ma kana lil musyrikin ayyamuru masajid Allah. Enggak pantas orang-orang yang mengaku cara menyembah Allah itu ada yang lain, yang penting bagus. Ya, yang penting bagus. Ini bukan syirik, padahal itu syirik. Wa makana lil musyrikin ayyamuru masajid Allah. Enggak layak memakmurkan masjid Allah. Enggak layak. Syahidina ala anfusihim bil kufr. Mereka padahal dalam kekufuran, dalam penentangan kepada Allah, tidak paham ngaji yang benar seperti apa. Habitat a'maluhum, amal-amal mereka sia-sia. Wa finnarihum khalidun, mereka akan kekal kelak di neraka. Wa iyadzubillah. Itu teman-teman. Jadi siapa yang memakmurkan masjid Allah? Yang beriman, yang sholatnya berusaha benar, yang zakatnya berusaha benar, walam yakhsha illallah, dan tidak takut kecuali kepada Allah. Itu baru memakmurkan masjid. Ya, nah, teman-teman, jadi tujuan tafaqquh fiddin dari mempelajari ilmu syar'i adalah ini. Taat kepada Allah, beribadah dengan benar, jauhi kesyirikan, baik syirik kecil ataupun syirik besar, dan tidak mencari dunia. Jangan kita mengajarkan agama untuk mencari dunia. Ya, ngajar ke sana kemari, amplopnya besar enggak ya? Wal'iyadzubillah. Amplopnya kecil, saya malas ke sana. Wal'iyadzubillah. Ya, orang-orang yang menyampaikan agama yang tujuannya isi amplop, ini jelas dia bukan jihad. Bahkan dia akan dikelompokkan ke dalam orang-orang yang musyrik. Ya, wa finnarihum khalidun, akan masuk neraka. Wal'iyadzubillah. Tidak mencari dunia seperti mencari kekayaan, seperti mencari keterkenalan, pengen terkenal. Yang pengen terkenal bukan hanya yang menyampaikan saja, yang mendengar pun pengen terkenal. Wah, di mana ngajinya? Di Ustadz Kibar. Kalau Ustadz itu enggak kibar, itu mah, itu kan di rumah di tetangga, enggak kibar, itu mah sama nilainya. Jadi popularitas di sini bukan orangnya saja yang menyampaikan, yang mendengar. Jika ingin mendengarnya, dipilih-pilih,
Bukan karena isi yang disampaikan, sama dia sedang mencari popularitas. Sama teman-teman nilainya. Alias gak bermanfaat. Kemanapun dia mencari, kalau yang tujuannya hanya kibar, tapi tidak tahu isi yang disampaikan, gak bermanfaat ilmunya. Dengan dia begitu, itu udah melecehkan. Itu ustadznya kecil, tahu gak ilmunya? Alah, pokoknya kecil. Itu sudah menunjukkan ilmu tidak bermanfaat. La yanfa ilmu. Dia tidak paham hakikat ilmu. Ya, adakah? Ada. Makanya mari teman-teman terus minta kepada Allah agar Allah sajalah yang membimbing kita. Ya. Jadi tidak mencari dunia alias kekayaan, popularitas dan sebagainya. Tidak membodohi orang-orang bodoh. Sekarang tuh banyak kalau teman-teman memahami, menyampaikan. Seorang menyampaikan agama, sepertinya benar, padahal dia sedang membodohi yang mendengarnya. Gak apa-apa, selama baik mah gak apa-apa. Kok selama baik gak apa-apa? Baiknya gimana maksudnya? Nah, gak bisa jawab. Itu namanya membodohi. Dia berarti sedang mengumpulkan aset untuk dirinya masuk neraka. Wa'iyadzubillah. Harusnya sampaikan ilmu. Oh, itu tidak boleh walaupun menurut kita baik. Kenapa? Karena ibadah itu harus petunjuk pelaksanaannya jelas dari Allah. Kalau itu kan hanya menurut kita saja baik. Tapi tokoh-tokoh, iya tokoh-tokoh, tapi kalau Rasul tidak mengajarkan, jangan. Itulah sebenarnya prinsip menyampaikan ilmu agama itu. Jadi tidak boleh mencari keterkenalan, tidak boleh mencari simpati manusia. Ini bahaya, menyampaikan ilmu dan mencari ilmu seperti ini bahaya. Ya, tidak boleh membodohi orang-orang yang bodoh. 6, tidak untuk perdebatan. Terkadang kita sibuk cari agama, tapi tujuan untuk perdebatan, untuk menentang. Ada seperti itu, untuk menentang. Seakan-akan dia hebat, ya, seakan-akan dia lebih berilmu, padahal tahu dia ada nggak apa-apanya. Nah, ini teman-teman, ini yang harus kita jaga. Tidak untuk perdebatan, tidak untuk berbangga-bangga, dan tidak pula untuk bersaing. Nah, jadi teman-teman, ya, ini diantara dalil-dalil yang mengingatkan kita tentang hati-hati kita dalam bertafakuh fiddin. Ya, sudah benarkah tafakuh fiddin kita atau belum? Allah ingatkan melalui Rasulnya. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah, yakni rihaha. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menuntut ilmu yang seharusnya untuk Allah, untuk beribadah dengan benar, ya, untuk dapat pahala dari Allah, untuk dapat pujian dari Allah, untuk dapat sanjungan dari Allah, untuk dapat dunia dari Allah, namun ia tidak menuntutnya kecuali untuk mencari dunia, mencari popularitas, mencari sanjungan, mencari pujian, ya, maka pada hari kiamat ia tidak akan mendapatkan harumnya surga. Itu teman-teman, ya. Mari terus minta kepada Allah agar Allah menumbuhkan di dalam diri kita mampu mana hawa nafsu, mana syahwat. Karena kalau sudah paham mana hawa nafsu, mana syahwat, insya Allah nanti yang akan muncul tuh syahwatnya. Berarti kita segera banyak beristighfar, ya. Tapi kalau syahwat tidak muncul, berarti kita sedang dikuasai hawa, dan itu akan bahaya. Masih ingatkah teman-teman? Rasulullah pernah bertamsil, memberikan perumpamaan antara kita diumpamakan oleh Rasulullah sebagai janadib wal farash, seperti serangga-serangga. Serangga-serangga masuk ke api karena dia ingin hangat badannya, ingin hangat tubuhnya, alias Allah berikan syahwat, ya. Tapi tidak peduli yang sedang memberikan kehangatan ini apa,
Tidak taunya api, malah akhirnya kejebur ke api. Padahal sudah diusir. Nah, manusia dia tidak akan merasa di dirinya ada syahwat kalau dia tidak paham hawa. Nah, makanya kata Rasulullah, aku ini membawa ilmu yang bisa menjadikan hawa nafsumu itu pergi. Nah, kalau hawa nafsu pergi, engkau akan merasakan syahwat. Nah, nanti di akhirat, kalian ini umatku akan masuk neraka bukan semata-mata oleh syahwat, tapi oleh hawa nafsu. Apa buktinya? Engkau tidak mau mengikuti ajaranku. Padahal aku sudah perintahkan, tapi engkau tidak mau mengikuti apa yang aku bawa. Engkau lebih mengikuti apa yang kata nenek moyang. Bahkan engkau sudah mencukupkan apa yang dari nenek moyang. Itu engkau sudah dikuasai hawa. Itulah yang menyebabkan engkau nanti di akhirat masuk neraka. Engkau tidak bisa mengetahui bahwa dirimu sedang dikuasai juga syahwat. Begitu teman-teman ya. Jadi syahwat itu yang bersifat fisik. Ya. Ngerokok. Itu ketika ngerokok asapnya kemana-mana. Dosa enggak? Dosa. Tapi ketika masih dikuasai hawa, nggak merasa berdosa. Nggak merasa berdosa. Padahal di sekitarnya terganggu dengan asapnya, dengan ininya, dengan itunya. Tapi tidak peduli. Padahal itu dosa. Itu syahwat. Ngobrol-ngobrol yang isinya menggibah, ngobrol isinya mencaci maki, ngobrol-ngobrol isinya menjelek-jelekan orang, isinya permusuhan. Nggak terasa itu. Dosa itu syahwat. Kenapa? Karena dia sedang dikuasai hawa. Itu teman-teman ya. Jadi mari terus kita minta kepada Allah, barang siapa menuntut ilmu yang seharusnya untuk Allah, namun ia tidak menuntutnya kecuali untuk mencari dunia, maka pada hari kiamat ia tidak akan mendapatkan harumnya surga. Dari Ka'ab bin Malik an abihi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man talaba al-ilma liyujari bihi al-ulama aw liyumari bihi sufaha aw yashrifa bihi wujuhan nas ilaih adkhalahu Allahun nar. Dari Ibnu Ka'ab bin Malik dari bapaknya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menuntut ilmu untuk perdebatan dengan para ulama, atau untuk membodohi orang bodoh, atau untuk dikenal di kalangan manusia, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Ya, itu teman-teman ya. Jadi mari kita nyari ilmu bukan untuk seperti itu. Bukan untuk perdebatan. Saya dapat ini, saya pokoknya mau debat. Coba dia seperti apa kehebatan ilmunya? Finnar. Ya, finnar. Atau biar dikenal, tuh kan ternyata benar, dia pinter, yang mendebat itu ternyata pinter, tuh ustaznya bisa kalah, finar. Ya, karena tujuannya hanya untuk seperti itu. Ya, wa'iyadzubillah. Nah, terus teman-teman, an masyruq, kalau ada kata rahima berarti ini mulai dari tabi'in. Ya, kalau radhiyallahu itu sahabat. An masyruq rahimahullahu qal kafa bil mar'i ilman ay yakhshallaha ta'ala wa kafa bil mar'i jahlan ay yu'ajiba bi ilmi. Dari Masyruq, semoga Allah merahmatinya, selalu berkata, cukuplah seseorang disebut berilmu. Kapan? Pada saat adanya rasa takut kepada Allah. Dan cukuplah seseorang disebut bodoh pada saat adanya rasa bangga dengan ilmu yang ada pada dirinya. Jadi tadi teman-teman sudah jelas, ketika kita ngaji, di mana ngajinya? Di sana, Ustadz Kibar. Ingat ini, dia hanya sedang berbangga-bangga dengan ilmu, berbangga-bangga dengan yang menyampaikan. Itu menunjukkan jahlan, kebodohan. Ya. Itu kebodohan teman-teman. Jadi dia nuntut ilmu hanya karena ustadznya kibar. Bukan ingin dapat ilmu yang harus menjadikan dia seperti apa. Ya, jadi dia akan berimbas meremehkan, menyepelekan. Itu bukan alim. Orang seperti ini bukan orang yang berilmu. Tidak ada judulnya Rasulullah orang berilmu itu suka meremehkan, ya, membeda-bedakan orang. Ya,
Seperti itu, tidak ada judulnya. Rasulullah itu kesemuanya baik, ya. Semuanya dihargai, semuanya dinilai Rasulullah. Kenapa? Karena Allah menyuruhnya seperti itu. Apalagi yang berilmu. Yang tidak berilmu pun Rasulullah hargai, Rasulullah sapa. Apalagi berilmu. Nah, sekarang ilmu tidak ada, tapi sudah bisa meremehkan orang yang berilmu. Maka ilmu yang seperti itu tidak bermanfaat, dan dia adalah jahil, orang bodoh, ya. Jadi cukuplah seorang disebut berilmu pada saat adanya rasa takut. Dapat hadis satu, dipahami dengan tafakuh, muncul rasa takut. 2 rasa takut, 3 rasa takut. Teman-teman selalu harus ingat, ada khosyah, ada khauf, ada ru'bu. Rasa takut ini harus kita ketahui supaya kita bisa terus menumbuhkan di dalam diri kita. Khosyah, rasa takut kepada Allah, spesial. Akhassu minal khauf, lebih khusus daripada khauf. Kenapa? Karena kalau orang ini punya khosyah, dia idealnya harus punya khauf. Apa bedanya khosyah dengan khauf? Kalau khauf ini rasa takut kepada makhluk Allah, baik langsung yang bisa dilihat atau bisa dirasakan. Kemudian kita tahu itu ada bahayanya. Kita ingat kepada Allah, ya Allah, makhluk ini adalah makhluk Engkau. Ada bahayanya. Engkau menyuruh hamba untuk menghindar dari bahaya itu. Dan Engkau menyuruh hamba untuk berikhtiar. Lakukan ikhtiar yang benar sesuai syariat, itulah khauf. Dan itu muncul dari khosyah. Jadi khauf yang benar itu harus muncul dari khosyah. Khauf dan khosyah dua-duanya ibadah, dan itulah amal batin, amal hati. Dan tidak akan bisa khauf dan khosyah muncul kalau nggak pakai ilmu yang benar. Nah, ketika tidak mau pakai ilmu yang benar dan bahkan takut dengan ilmu yang benar, itu namanya ru'bu. Dan ru'bu adalah penyakit takut tapi dimiliki oleh orang munafik. Dia takut dengan kebenaran. Jadi ru'bu adalah penyakit rasa takut yang dimiliki oleh orang-orang yang di dalam ada nifak, dan konkretnya takut dengan kebenaran. Diajarkan hadis nggak mau, diajarkan Quran nggak mau, takut dia. Itu namanya ru'bu, dan itu adalah penyakit orang munafik. Wal'iyadzubillah. Nah, jadi mari teman-teman, innama yutlabu al-ilmu liyattaqallabi. Sesungguhnya ilmu yang kita tuntut itu agar kita bisa bertakwa kepada Allah. Bertakwa adalah al-imtithal bi awamirillah wajtinabu nawahi. Bertakwa adalah melaksanakan perintah-perintah Allah dengan cara mencontoh Rasulnya. Selesai. Tidak mencontoh Rasulnya, tidak akan disebut bertakwa. Ya, tidak akan disebut takwa oleh Allah. Kenapa? Karena Allah yang menetapkan istilah takwa, Allah yang menetapkan istilah ibadah, Allah yang mengirim Rasul. Maka kalau kita ini disebut muttaqin, maka beramalah dalam melaksanakan perintah-perintah Allah ini dengan yang jelas dalilnya. Nah, baik teman-teman, waktunya tidak banyak, sedikit lagi. Pujian bagi penuntut ilmu syar'i. Mudah-mudahan ini bisa selesai untuk tingkatan jihad pertama. Jadi pertemuan berikutnya tingkat jihadan yang kedua, tingkat jihad yang kedua. Pujian bagi penuntut ilmu syar'i. Pertama kita harus paham apa itu pujian. Pujian di dalam bahasa Arab itu ada 3 sebutan teman-teman. Ada hamdun atau alhamdu, ada madhu. Hamdun, ha mim dal, seperti dalam surah Al-Fatihah ayat pertama, alhamdulillah, itu ha mim dal. Ada lagi dibalik, madhu, mim dulu, dal baru ha. Kalau tadi hamdu, ini madhu, mim dulu, mim dal ha. Yang tadi ha dulu, ha mim dal, hamdu. Ini madhu. Dan yang terakhir sana, sa titik 3 seperti rukba, na alif hamzah. Semuanya artinya pujian, tapi beda kandungannya. Apa bedanya teman-teman? Kalau hamdu yang sering kita dengar, alhamdulillahi rabbil alamin.
Apa maknanya? Ini dia. Ikhbaru mahasinil mahbub ma'a hubbih wa ta'zimih. Yang disebut alhamdu, memuji pada ayat awal dari surah Al-Fatihah, itu maksudnya apa? Menyebut atau menyampaikan kebaikan-kebaikan yang dipuji. Maksudnya apa? Kalau kita memuji Allah berarti yang dipuji Allah. Kalau kita memuji teman berarti yang dipuji teman. Itu maksud yang dipuji. Tapi disertai dengan kecintaan kepadanya dan pengagungan. Itu namanya hamdu. Jadi kalau kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, kita ini kalau melihat dari teksnya secara kontekstual, secara tekstual, kita nggak ada di situ mendapatkan perintah. Ya. Nah, ini ilmu usul fikih, teman-teman. Dalam Al-Fatihah nggak ada secara teks, ya, secara tekstual nggak ada di situ perintah. Tapi ketika kita pahami menurut ilmu usul fikih dan usul tafsir, di sana ada perintah yang tersembunyi, namanya mafhum. Ada perintah yang tersembunyi. Mengapa? Karena makna hamdu adalah ini. Ikhbaru mahasinil mahbub ma'ahubbih wa ta'zimi. Hamdu adalah menyampaikan kebaikan-kebaikan kepada yang dipuji, disertai kecintaan dan pengagungan. Nah, kita berarti dengan mengatakan alhamdu, disuruh oleh Allah untuk memuji Allah. Dan pujiannya bukan hanya di lisan, tapi dibuktikan dengan praktek. Itulah cinta dan pengagungan. Bukti cinta dan pengagungan, praktekkan. Kalau ya Allah engkau maha pengasih, buktikan. Apa? Beribadah dengan benar. Kenapa Allah pengasih? Allah memberi apa saja yang dibutuhkan, yang Allah tahu kebutuhan kita. Tujuannya untuk beribadah kepada Allah. Itu namanya hamdu. Kalau hamdu, Allah maha pengasih, sholat nggak mau. Minta tiap hari diberi oleh Allah makan, sholatnya nggak mau. Ibadahnya mau, sholat mau, tapi nggak mau ngikuti Rasul. Itu belum hamdu, belum paham hamdu, belum paham surah Al-Fatihah. Ya, kalau selama ini teman-teman praktek ibadahnya tidak mencontoh Rasul, terus terang belum paham kandungan surah Al-Fatihah yang Allah menyebutnya dengan Fatih. Apa Fatih itu? Pembuka, pengawal. Sebelum buka Al-Baqarah, sebelum buka Ali Imran, sebelum buka Al-Fatihah dulu. Kalau alat pembukanya belum, yang lain bagaimana bisa dibuka? Alhamdulillah. Nah, kalau teman-teman memujinya tidak dibarengi rasa cinta dan agung, itu namanya madah, mim dalha. Nah, satu lagi sana. Kita tidak bisa melihat Allah, tapi kita buktikan kita ini terus sana. Sana itu apa? Menyanjung. Nah, bukti menyanjung itu terus melakukan ibadah yang benar. Jadi kata alhamdulillah ini mengandung sana. Kita disuruh kepada Allah beribadah yang benar selama kita masih diberi kehidupan. Itu mana alhamdulillah, teman-teman. Nah, makanya tadi pujian bagi penuntut ilmu syar'i kapan? Kalau dia bisa paham, apakah saya sampai saat ini ibadah saya muncul dari hamdu atau dari madhu atau baru madhu. Ya, maka usahakan kita beribadah muncul dari hamdu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bukan hanya iya Allah bagus, iya Allah bagus, iya Allah berpihak. Kapan Allah akan beri pahala? Nah, baik teman-teman, waktunya tidak banyak. Saya baca artinya. Dua orang disebut di sisi Rasulullah SAW. Salah seorang adalah ahli ibadah dan yang lain seorang berilmu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, keutamaan seorang alim dari seorang abid seperti keutamaanku dari orang yang paling rendah di antara kalian. Kemudian beliau melanjutkan sabdanya, sesungguhnya Allah, malaikatnya, serta penduduk langit dan bumi, bahkan semut yang ada di dalam sarangnya, sampai ikan paus, hit atau hut ya, di laut, mereka akan mendoakan untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Maksudnya mengajarkan kebaikan, mengajarkan ilmu syar'i. Ya,
mengajarkan amal-amalan yang berdasarkan dalil-dalil yang jelas, tegas, benar, bebas dari syubhat, bebas dari katanya-katanya, bebas dari tradisi. Itu namanya mengajarkan kebaikan. Nah, itu teman-teman ya. Jadi di sini Rasulullah menerangkan dua karakter orang, satu abid, satu abdun atau alim. Abid adalah orang yang beribadah tapi asal ibadah. Tapi yang satu alim, maksudnya abdun, beribadah dengan ilmu dan bahkan mengajarkannya. Nah itu teman-teman ya. Jadi seperti bulan purnama. Jadi abdun alim itu seperti bulan purnama, menerangi semuanya. Ya, seperti itu. Tapi kalau abid seperti bintang-bintang yang terkadang kelihatan, terkadang tidak. Jadi kelihatannya baik, kelihatannya benar, kelihatannya positif, tapi padahal ternyata tidak. Baik teman-teman, waktunya singkat sedikit lagi. Pujian ilmu syar'i. Ilmu syar'i dan ilmu duniawi. Ilmu syar'i pelakunya menjadi terpuji dengan sebab ilmu syar'i yang diamalkan yang ada pada dirinya. Sedangkan ilmu duniawi pelakunya akan terpuji kapan? Bila ilmu dunianya digunakan untuk agama. Nah, hakikatnya semua ilmu dari Allah. Hakikatnya, tapi jangan sampai kita terprovokasi dengan hasil dari duniawi. Kita lupa bahwa apa yang Allah berikan dari ilmu dunia ini sebenarnya untuk akhiratmu. Kalau tidak untuk akhiratnya, hanya untuk syahwatnya, hanya untuk kesenangan dunianya, ya'lamuna zahiran min hayatid dunya wa hum 'anil akhirati ghafilun. Mereka hanya terfokus kepada dunia, akhiratnya sedikit-sedikit saja. Ingat, beri, enggak. Maka ini khawatir kita termasuk orang yang tidak terpuji dengan ilmu dunia kita. Nah, ilmu syar'i pun sebenarnya di sini tidak akan terpuji kalau tadi digunakan untuk kepentingan dunia. Yang dimaksud di sini terpuji itu kalau digunakannya secara proporsional. Baik teman-teman, kita akan tutup sebagai kesimpulan. Masih banyak juga ini teman-teman, gimana nih? Subhanallah. Ini aja terakhir. Ini hadisnya ini kata Rasulullah SAW, badiru bil amali fitanan qaqitu'il lail mudlim yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi' dinahu bi'aradi minad dunya. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, bersegeralah kamu sekalian mengerjakan amal sebelum datangnya fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita. Seorang di pagi hari dia mukmin, lantas pada sore hari dia menjadi kafir, atau di sore hari dia mukmin, lantas menjadi kafir di pagi harinya. Dia menjual agamanya dengan kenikmatan dunia. Sebagai penutup sementara. Nah, ini kesimpulan dari hadis tadi. Kesimpulan dari hadis tadi adalah hadis ini berisi antara lain satu, motivasi dorongan yang begitu kuat kepada kita untuk bersegera melakukan amal-amal yang soleh. Yang apa? Yang amal-amal yang dalil-dalilnya benar. Yang amal-amal yang dalil-dalilnya jelas. Yang amal-amal yang dalilnya ilmiah. Yang bukan ikut-ikutan, yang bukan kata-katanya, dan juga bukan karena tradisi. Hadis ini juga berisi antara lain bahwa kita akan dihadapkan kepada fitnah alias ujian dunia, yaitu syahwat dan hawa nafsu yang bertubi-tubi, yang bisa jadi kita terkalahkan kalau kita tidak beramal yang soleh seperti tadi di atas. Dan terakhir, sementara ujian syahwat dan hawa nafsu ini akan bisa dengan cepat merubah keimanan seseorang menjadi kafir. Seorang yang tidak mengerti syahwat, tidak mengerti hawa nafsu, dia cenderung akan menjadi sasaran tembak fitnah, alias berada di kelompok hati yang hitam, yang tidak mengenal mana ma'ruf mana mungkar. Wa'iyadzubillah. Itu teman-teman sebagai akhir bahasan dari jihad ringkat pertama, yaitu jihadun nafas. Insya Allah Sabtu depan kita jihad syaitan, ya. Kita akan
bahas tentang jihad syaitan. Mudah-mudahan Allah berikan pula keringanan kita untuk menyempurnakan ilmu kita di hari Sabtu depan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.